Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, manusia sering mendengarkan kata hati. Dan memang itulah yang disuruh dalam agama. Di dalam diri kita ada segumpal yang tidak pernah berbohong. Atau disebut juga dengan hati nurani. Hati adalah lentera dari Allah untuk manusia di dalam mengarungi kehidupan ini. Lalu bagaimana Allah menguraikan tentang hati ini di dalam Al-Quran? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bersama saya, Ustadz Al-Adiyat, dalam program Tafakur. Pemirsa Net TV yang kami hormati. Allah menciptakan kita memiliki hati. Memiliki akal pikiran. Memiliki tubuh yang sehat. Semua itu adalah nikmat yang sangat besar nilainya. Dengan akal manusia berpikir. Dengan tubuh yang sehat manusia beraktivitas. Dan dengan hati manusia bertafakur dan berzikir mengingat Allah. Hati di dalam Al-Quran diungkapkan dengan 3 kalimat. Kalimat yang pertama, qalbun. Kalimat yang kedua, af'idah. Kalimat yang ketiga, ma fis sudur. Dari ketiga kalimat tersebut, yang terbanyak adalah kata qalbun. Bentuk jamak dari kata ini adalah qulub. Makna daripada qalbun menurut orang-orang Arab adalah sesuatu yang mudah berbolak-balik. Qaf, lam, dan ba bila disusun menjadi satu kata, makna dasarnya ialah sesuatu yang mudah berbolak-balik. Memang begitulah kondisi hati manusia. Manusia seringkali memiliki hati yang tidak konsisten, kecuali hati yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 jenis hati manusia menurut Al-Quranul Karim. Yang pertama, hati yang bersih, yang oleh Al-Quran disebut dengan istilah qalbun mutmainnah. Sebagaimana sebuah ayat dalam surah Ar-Ra'du berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang, akan tentram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang bersih, qalbun mutmainnah ini adalah hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang nomor 1 ini. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat lagi dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Baik dia sendiri yang menyebut nama Allah atau orang lain yang menyebutnya, membaca ayat-ayat Allah, terdengar oleh telinganya
apalagi dia paham pula dengan maknanya, maka akan menambah keimanannya. Ini hati yang bersih. Orang yang memiliki hati yang bersih ini mudah menerima nasihat dari siapapun. Hatinya terbuka menerima masukan dari segala pihak. Bila ada orang yang mengkritik perbuatan salah yang ia lakukan, dengan senang hati dia akan menerima. Bila dia dengarkan ayat-ayat yang menyatakan azab Allah kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, timbul rasa takutnya akan azab tersebut. Bila ada ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan tentang nikmat-nikmat surga bagi orang yang masuk ke dalam surga, maka timbul pengharapan di dalam dirinya ingin masuk ke dalam surga tersebut. Hatinya akan mudah terpanggil melihat penderitaan orang lain. Jiwanya mudah disentuh dengan kata-kata nasihat. Inilah hati yang bersih. Ini yang harus kita upayakan. Dan pada prinsipnya, semua manusia memiliki hati yang seperti ini. Pada prinsipnya, hati kecil manusia itu memiliki sikap seperti itu. Mudah menerima kebaikan, menyadari bahwa yang benar itu benar, menyadari bahwa yang salah itu sebenarnya memang salah. Tetapi karena dorongan hawa nafsu, maka seringkali suara hati itu menjadi kabur. Pintu hati menjadi tertutup. Godaan setan membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hati yang telah dikaruniakan Allah, yang berlandaskan iman dan takwa kepadanya, semoga dapat kita pertahankan hati yang bersih. Qalbun mutmainnah. Yang kedua, qalbun marid. Hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Soalnya ayat Al-Quran menyatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu lantaran dosa dan perangai buruk yang mereka lakukan. Kalau kita lihat konteks ayat itu menguraikan tentang sifat orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Berarti hati yang berpenyakit atau hati yang sakit, atau dalam istilah Al-Qur'annya qalbun marid, adalah milik orang-orang yang fasik atau orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyambung uraian yang telah kita sampaikan tadi, bahwa hati yang kedua menurut keterangan Allah dalam Al-Quran yaitu qalbun marid, hati yang berpenyakit. Kalau kita bahas apa saja jenis-jenis penyakit hati itu, banyak sekali. Apalagi kalau kita baca uraian Imam Al-Ghazali dalam berbagai karya tulisnya. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Mukasyafatul Qulub. Kita akan menemukan bahwa penyakit-penyakit hati itu banyak sekali yang sering tumbuh di dalam hati manusia, yang menimbulkan perilaku-perilaku buruk dan sifat-sifat tercela. Di antaranya sifat angkuh dan sombong. Orang yang angkuh dan sombong tidak mau menerima nasihat, anti dikritik. Dia tidak senang bila orang menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Dia akan marah bila ia disampaikan keburukan-keburukannya. Atau orang ingin memperbaiki sikapnya dengan nasihat, tapi karena hatinya ada penyakit sombong, maka dia tidak mau menerima semua itu. Perlu kita ingat bahwa sombong adalah warisan sifat iblis. Iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Ketika Allah menyuruh seluruh penduduk surga, makhluk yang ada di surga waktu itu untuk sujud kepada Adam, menghormati Adam, semua sujud kecuali iblis. Apa jawaban iblis ketika disuruh sujud oleh Allah?
ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam itu. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Aku tidak akan sujud kepada Adam. Kesombongan iblis mendatangkan laknat Allah. Keluar kamu dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga ini. Kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ini sedikit peringatan kita tentang kisah masa lalu yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahwa iblis diusir oleh Allah dari surga karena memiliki sifat angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong itu adalah penyakit hati. Lalu ada lagi penyakit hati, hasad, iri dan dengki. Tidak senang bila orang mendapat nikmat. Tidak senang bila orang memperoleh kemajuan. Seakan-akan orang mendapatkan nikmat, dia mendapatkan bala. Dia melihat kemajuan orang lain dengan pandangan sinis. Dia melihat keberhasilan orang dengan buruk sangka. Hasad, iri atau dengki. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-hasadu ta'kulul ajril amali kama ta'kulun naril hatab. Iri dan dengki memakan amal kebaikan manusia seperti api memakan kayu bakar. Maka dalam agama kita dilarang iri, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, kita dibolehkan iri kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan dan ilmunya bermanfaat dalam kehidupan. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, boleh kita iri. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan. Dan yang ketiga, kita boleh iri kepada orang yang rajin beribadah. Abid ahlul ibadah. Selain dari yang 3 tersebut, maka kita dilarang untuk bersifat iri. Iri dan dengki adalah penyakit hati. Dan ingat, bila penyakit hati semakin banyak tumbuh dalam diri kita, maka hati itu pun juga akan berubah menjadi hati yang ketiga, yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati atau hati yang tertutup. Jadi tak ubahnya hati kita ini sama juga seperti manusia yang hidup. Dia hidup dengan sehat dan merawat kesehatannya, maka hati itu akan sehat dan bersih pula. Tapi kalau dia biarkan dalam keadaan kotor, maka hati itu akan berpenyakit. Lama-lama penyakit itu semakin kronis, akhirnya menjadi mati dan membatu. Hati yang mati, maka hidup ini tidak ada artinya lagi bila hidup kita sudah memiliki hati yang mati. Hadirin, para pemirsa yang kami sayangi, para pemirsa yang budiman yang kami muliakan. Maka dari itu hati yang ketiga sudah kita sebutkan sepintas tadi, yakni hati yang mati. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah menutup pintu hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka benar-benar dikunci oleh Allah, sehingga bagi mereka azab yang sangat pedih. Almarhum Buya Hamka dalam sebuah ceramahnya mengatakan, bila hati telah mati, tandanya hidup di dunia tidak berarti lagi. Lebih baik mati jasad betulan daripada hidup tetapi hati telah mati.
Maka dari itu waspadailah hal-hal yang dapat membuat hati menjadi tertutup, atau penyakit-penyakit hati yang bisa membinasakan hati dan menutup pintu hati itu sendiri. Oleh karena itu, perlu pula kita mengetahui apa saja yang menyebabkan hati menjadi tertutup. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyambung uraian kita tentang hal-hal yang menyebabkan hati menjadi tertutup, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, maka ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang penyebab hati tertutup. Yang pertama, ittiba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Nafsu apabila diperturutkan oleh manusia, maka akibatnya ialah hati nurani akan menjadi mati. Nafsu apabila diperturutkan, manusia akan berada dalam kegelapan. Nafsu apabila diperturutkan, hidup manusia akan hancur. Karena kekuatan hatinya tertutup oleh memperturutkan hawa nafsu tadi. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan kita dan juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dalam ajaran beliau, dalam sunnahnya, agar kita menjauhi godaan hawa nafsu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua yang menyebabkan hati tertutup, sifat angkuh, sifat sombong. Sebagaimana yang telah kita uraikan tadi, bahwa angkuh dan sombong di samping akan membuat hati menjadi tertutup, maka orang yang angkuh dan sombong juga tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithla dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga seorang hamba bila ada di dalam hatinya sifat sombong, walau hanya sebesar biji zarrah. Sombong adalah sifat Allah. Allah memiliki segala-galanya. Dari timur sampai ke barat, langit dan bumi, alam semesta ini adalah berada dalam kekuasaannya. Wajar Allah memiliki sifat sombong, al-mutakabbir. Tetapi kalau manusia memiliki sifat sombong, maka itu menandakan manusia yang tidak tahu diri. Padahal manusia diciptakan dari asal kejadian yang hina. Lalu dengan rahmat Allah, dia tumbuh di dalam rahim. Dia lahir ke dunia, dia hidup menerima rezeki dan nikmat dari Allah, sampai menjadi manusia yang bisa berfikir dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semua adalah karena Allah. Maka tidak ada dan tidak wajar manusia bersifat sombong di dalam kehidupan ini. Sifat angkuh dan sombong akan membuat hati menjadi mati. Kemudian yang ketiga, yang membuat pintu hati menjadi tertutup adalah memakan makanan yang haram. Mengkonsumsi makanan yang bersumber dari jalan yang haram. Baik haram dari segi zatnya, maupun haram dari segi cara mendapatkannya. Makanan yang haram akan melahirkan energi yang haram juga. Sehingga perilaku kita cenderung kepada yang dimurkai oleh Allah. Akibatnya hati menjadi tertutup. Apabila hati telah tertutup, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, maka manusia itu tidak akan mampu lagi menerima nasihat dengan baik. Oleh karena itu, jauhi makanan yang haram. Mari kita cari rezeki untuk menghidupi anak dan istri kita dari jalan yang halal. Yang halal mendatangkan berkah dari Allah, yang haram mendatangkan laknat atau kutukan Allah. Kita berlindung kepada Allah dari laknatnya, dari kutukannya. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya. Oleh karena itu kita jauhi perbuatan yang haram dan kita jauhi makanan yang haram. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang termasuk juga membuat hati menjadi tertutup atau mati adalah banyak tertawa, sedikit merenung. Orang yang suka bergembira ria sepanjang waktu,
Seakan-akan tidak ada waktu untuk merenung, mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, mengingat kelalaian-kelalaian yang ia perbuat, tidak pernah bertafakur, berzikir, bermuhasabah. Maka orang yang seperti ini hatinya akan mati. Oleh karena itu, luangkanlah waktu kita, walaupun hanya sedikit, tapi rutin, untuk mengoreksi diri sendiri, untuk merenung dan berpikir, bermuhasabah, mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita, agar kita diampuni oleh Allah. Dan nurani kita tetap bangkit, pintu hati tetap terbuka, karena kita selalu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum Allah memeriksa dirimu itu. Orang yang suka mengingat kesalahannya dan mengoreksi kesalahannya secara internal dari dirinya datang perbaikan itu, ini lebih efektif untuk merubah perilaku seseorang daripada nasihat-nasihat yang datang dari luar diri kita sendiri. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, merenung, mengingat kesalahan dan mau memperbaikinya, atau bertaubat, bertafakur, memikirkan hal-hal yang keliru di masa lalu untuk merubahnya di masa yang akan datang. Walaupun itu dilakukan sebentar saja, jauh lebih baik daripada sholat sunat hingga 100 rakaat. Begitulah pentingnya kita membangun kekuatan hati. Maka kalau kita membaca Al-Quran, renungkanlah ayat demi ayat yang kita baca. Kalau kita mendengarkan nasihat para ulama, masukkan ke dalam telinga kita, masukkan ke dalam hati kita, renungkan sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan itu akan mengetuk pintu hati, sehingga hati menjadi bersih selalu, hati menjadi baik selalu, insya Allah. Kesimpulan dari uraian yang kita sampaikan tadi adalah, yang pertama, hati memiliki kedudukan yang penting dalam diri seseorang. Jangan bohongi hati nurani, tetapi berikanlah cahaya kepada hati itu selalu dengan petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran, rutinkanlah beribadah, berzikir kepada Allah, sehingga hati akan selalu bersih, jiwa akan selalu tenang, dan kita akan selalu berada mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.